Ada seorang ulama karismatik yang pengaruhnya tuh terasa banget dari sebuah desa kecil sampai ke pusat kekuasaan. Nah, siapa sih sosok yang hidupnya penuh dengan ilmu, hikmah, dan cerita-cerita yang luar biasa ini? Ini nih yang bikin penasaran. Bayangin, bulan Maret 2025, dua menteri penting di Indonesia jauh-jauh datang ke kota kecil di Jawa Tengah. Kenapa? Cuma buat ketemu satu orang ini. Kira-kira apa sih yang mereka cari dari beliau? Nah, ini misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa cuma lihat dari berita kunjungan itu aja. Jawabannya itu jauh lebih dalam. Tersembunyi di dalam perannya sebagai pendidik, sebagai ulama, dan juga sebagai pembimbing rohani. Yuk kita kupas satu persatu lapisannya. Oke, pertama-tama kita jawab dulu pertanyaan yang paling bikin penasaran tadi. Kenapa sih tokoh-tokoh besar nasional itu sampai datengin beliau? Jawabannya sebenarnya simpel. Karena beliau ini dikenal sebagai penasihat yang bijaksana dan dihormati banget. Dan ini bukan kunjungan yang sekali dua kali loh. Sebelum dua menteri ini, ada juga calon Presiden Anies Baswedan dan pasangannya, Muhaimin Iskandar, yang datang sebelum pemilu. Malah, ada cerita yang terkenal banget. Waktu Kiai Toifur bilang ke Muhaimin kalau jodoh politiknya itu Anies. Beneran kejadian. Ini bukti kalau nasihat beliau itu nggak cuma didengerin, tapi benar-benar dianggap penting. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya orang dari kota kecil bisa punya pengaruh segede itu? Nah, jawabannya itu ada di fondasi yang beliau bangun justru di lingkup lokal. Semuanya berawal dari sini. Ini dia fondasinya, bukan dari panggung politik yang gemerlap, tapi dari sebuah pondok pesantren sederhana di Purworejo, namanya Pondok Pesantren Daarut Tauhid. Dari sinilah ilmunya, pengaruhnya menyebar kemana-mana, turun-temurun ke generasi berikutnya. Yang bikin salut itu skala dan cara berpikirnya. Coba bayangin, beliau mendidik puluhan ribu santri. Dan bukan cuma itu, sistemnya itu terpadu. Jadi para santri nggak cuma ngaji kitab kuning, kitab-kitab klasik Islam itu ya, tapi mereka juga dapat ijazah sekolah formal dari SD sampai SMA. Plus ada program khusus hafal Quran, tahfidz. Belum lagi beliau fokus buka cabang di desa-desa. Ini sih nunjukin visinya jauh banget ke depan. Tentu aja pengaruh sebesar ini pasti datangnya dari ilmu yang dalam banget deh. Nah, pertanyaannya dari mana sih beliau dapat ilmu seluas itu? Yuk kita lihat perjalanannya. Lihat deh timeline ini. Ini nunjukin dedikasi yang total banget. Setelah mondok di beberapa pesantren di Jawa, beliau ngambil langkah besar, berangkat ke Mekah. Dan bukan cuma buat umroh atau haji ya, beliau tinggal dan belajar di sana selama 12 tahun. Betul, 12 tahun. Belajarnya pun langsung sama salah satu ulama paling top di dunia waktu itu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Terus, kenapa 12 tahun ini krusial banget? Nah, ini karena ada konsep yang namanya sanad. Gampangnya gini, sanad itu kayak silsilah ilmu. Karena Kiai Toifur belajar langsung dari gurunya di Mekah, ilmunya itu nyambung terus. Dari guru ke gurunya lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bikin ilmunya itu otentik dan bikin beliau punya wibawa keilmuan yang luar biasa. Dan hasilnya, beliau sampai dijuluki kitab berjalan. Ini bukan cuma pujian basa-basi loh, ini benar-benar pengakuan atas ilmunya yang dalam banget. Coba deh bayangin, saking luasnya pengetahuan seseorang, sampai orang lain ngelihat dia itu kayak perpustakaan hidup. Nah, itulah level keilmuan Kiai Toifur. Tapi, ya pengaruh Kiai Toifur itu bukan cuma karena otak yang encer. Ada sisi lain dari beliau yang bikin orang-orang makin hormat, yaitu sisi spiritualnya yang sangat dalam. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang lebih personal nih. Selain ilmunya, Kiai Toifur itu juga dikenal dengan kisah-kisah karomah. Itu loh kayak anugerah atau keajaiban yang diberikan Tuhan kepada hambanya yang taat. Dan ada satu cerita karomah beliau yang terkenal banget, bahkan sampai ke Mekah. Ini ceritanya luar biasa banget. Waktu beliau masih belajar di Makkah, beliau dapat mimpi. Di mimpi itu, beliau dapat petunjuk untuk menggali tanah di satu titik yang ya kelihatannya nggak mungkin ada air. Tapi karena itu petunjuk, beliau turuti aja. Hasilnya, ajaib, keluar mata air dari situ. Sumur itu akhirnya jadi sumber air utama buat para santri di sana. Dan sampai sekarang dikenal dengan nama Bi'ru Toifur atau Sumur Toifur. Oke, sekarang kita sampai ke intinya. Dari ilmu yang luas dan spiritualitas yang dalam, lahirlah kebijaksanaan. Nah, kata-kata mutiara inilah yang dicari-cari, baik oleh mantri, para santrinya, dan mungkin kita semua.
Analogi ini ngena banget dan nggambarin cara pandang beliau. Beliau tuh ngingetin kita, semua urusan dunia ini, ya penting sih, tapi ibaratnya cuma setetes air yang nempel di jari kita waktu kita celupin ke laut. Sedangkan akhirat, itu lautannya. Wah, ini cara yang kuat banget buat mubah cara kita mandang hidup ya. Intinya apa? Persatuan. Pesan beliau ini jelas banget. Di tengah semua perbedaan yang ada, udah deh, jangan saling menghujat. Mendingan saling memuji. Jangan cari-cari salah, tapi fokus ke kebaikan. Biar kita semua bisa bersatu. Pesan kayak gini rasanya relevan banget ya, apalagi zaman sekarang. Ini juga pengingat yang penting banget soal sumber kebahagiaan sejati. Zaman sekarang kan sukses seringnya diukur dari harta ya. Nah, beliau ngingetin, kalau mau tenang, kalau mau bahagia yang beneran, akarnya itu bukan di kekayaan, tapi di iman. Dan yang terakhir, ini nasihat yang praktis banget buat kehidupan sehari-hari. Intinya, lingkungan itu ngebentuk kita. Beliau ngingetin, kita harus sadar milih teman. Kumpul sama orang yang semangat, biar kita ketularan semangat. Jangan deket-deket sama orang malas, nanti kita ikutan malas. Benar juga ya, energi itu kan nular. Jadi apa sih warisan yang ditinggalkan oleh seorang guru bagi ribuan orang, seorang ulama kelas dunia, pembimbing rohani, sekaligus kompas moral yang menenangkan bagi bangsa ini? Jawabannya itu bukan cuma satu hal, tapi semua itu jadi satu. Kisah Kiai Tafur ini jadi bukti kalau pengaruh yang sesungguhnya itu bukan dibangun dari hiruk-pikuk politik, tapi dari dalamnya ilmu, tulusnya pengabdian, dan kebijaksanaan yang dibagi tanpa mengharap apa-apa. Sebuah perjalanan hidup yang benar-benar menginspirasi.